aku mengizinkan anakku untuk main gadget. Waktu Kawa itu dia itu 3,5 tahun, 3,5 tahun baru berkenalan dengan gadget. Untuk Tabi mungkin agak lebih awal, tapi memang kedua-duanya di golden age-nya ya, sampai usia 2 tahun lebih itu memang nggak nonton TV dan nggak lihat gadget. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan gadget. Maksudnya kita semua punya gadget. Jadi gadget itu bukan sesuatu yang negatif kalau buatku. Menjadi negatif ketika misalnya kontennya adalah konten negatif. Atau ketika anak itu membutuhkan gadget untuk misalnya kayak ternyata ada hal yang tidak nyaman, kemudian gadget menjadi pelarian dirinya dia. Itu kemudian menjadi hal yang negatif kalau buatku gitu ya. Jadi selama gadgetnya itu membantu dia untuk banyak hal atau menjadi hiburannya mereka, itu sama sekali nggak masalah. Dan pastinya ada alasan kenapa mereka juga senang gitu berada di depan gadgetnya mereka, misalnya untuk main. Dan aku selalu mensupervisi mereka gitu ya, menemani mereka, dan tentunya mereka itu bisa. Aku selalu mengencourage mereka untuk supaya bisa berkomunikasi denganku juga ketika atau setelah bermain dengan gadgetnya gitu. Misalnya jadi aku menjadi teman yang baik. Jadi yang aku hindari adalah ketika aku tuh melihat gadget ini sebagai musuh ya. Jadi misalnya kayak banyak orang tua yang melihat gadget ini sebagai musuh sehingga anaknya pun merasa ibunya adalah musuhnya mereka gitu. Itu sering terjadi. Maksudnya kita harus merefleksikan di hubungan kita dengan orang tua kita pada saat itu. Mungkin bukan dengan gadget, mungkin dengan sesuatu yang lain. Ketika kita sedang merasa asyik gitu ya, terus udah gitu orang tua datang tanpa tahu sebab masalahnya tuh apa gitu. Bla 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 bla, nggak boleh gini. Lah lo tahu nggak apa yang gue mainin gitu kan? Perasaan kita gitu pada saat itu. Sehingga hari ini sebenarnya aku tuh berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunianya mereka gitu. Kenapa sih mereka suka mainan yang ini? Apa menariknya buat mereka? Aku berusaha ngobrol, mungkin kadang-kadang digambarin, kadang-kadang mungkin main bareng mereka gitu. Dan salah satu cara untuk membatasi adalah dengan membuat peraturan, dan tentunya untuk waktu-waktu tertentu yang negosiasi. Aku termasuk yang tidak mengarahkan. Aku juga ya mungkin membiarkan, tapi begitu ada permintaan atau melihat potensi gitu ya, aku mungkin akan mencoba mensupport mereka gitu. Jadi yang ada selama ini biasanya dari Kawa atau Tabi sendiri yang pengen deh ini gitu, atau menunjukkan ketertarikan terhadap suatu bidang, baru aku ayo kita coba, mau cobanya kapan, mau di mana gitu. Aku kasih pilihannya gitu. Jadi kalau mengarahkan sih enggak. Hobinya, mereka sih hobinya main ya. Pokoknya aku prinsipku tuh sampai anak usia 7 tahun tugasnya mereka cuma satu, main. Karena main itu tuh adalah emang eksplorasinya mereka nggak punya tanggung jawab kok buat belajar dan segala macam gitu. Mereka akan belajar juga anyway melalui mereka main gitu. Jadi jadi kalaupun mereka misalnya ada les kayak Kawa les skateboard gitu, dia taunya itu main skateboard gitu. Jadi ketika dia merasa itu udah belajar, dia pasti akan kabur. Kemudian iya, karena ya udah pokoknya kan gue pengen seneng-seneng, pengen main gitu. Dunianya mereka adalah main gitu, dan mereka juga belum 7 tahun, jadi main aja pokoknya. Pokoknya aku kalau mereka ingin dan itu datang dari diri mereka sendiri, aku pasti akan mengizinkan gitu ya, apapun itu selama positif. Tapi kalau sekarang ini kayaknya since mereka aku biarkan bermain gitu ya, jadi aku juga nggak aku justru melihat ke hal-hal yang lebih detail gitu. Di luar dari kayak misalnya bakat apa, aku lebih melihat kayak karakternya gitu. Karakternya tuh
yang Kawa seperti apa, yang Tabi seperti apa, dan aku berusaha untuk bisa membedakan antara kedua anak tersebut, karena kan dua-duanya ini pasti beda banget gitu. Jadi cara pendidikannya beda, cara treatmentnya ke mereka juga beda gitu. Yang sama persis. Kita suka olahraga bareng sih. Yang pasti semuanya sama nih. Maksudnya kita bener-bener semuanya tuh punya sepeda kan. Jadi kita biasanya sepedahan bareng. Jadi karena Tabi juga udah dari kecil udah main sepeda, Kawa juga. Akhirnya aku yang terakhir punya sepeda. Karena kalau suamiku kan emang sepedahan banget gitu. Jadi akhirnya aku dibeliin sepeda juga deh. Jadi kita bisa sepedahan bareng, CFD-an bareng. Quality time bareng anak, wah ya banyak banget. Maksudnya quality time tuh nggak hanya bermain soalnya ya. Dalam satu hari itu bangun tidur udah quality time karena mereka pasti keruntel-keruntel dulu. Terus even di meja makan itu juga quality time karena biasanya mereka akan cerita-cerita. Terus mau tidur atau ya intinya sih waktunya tuh itu kan tadi waktu-waktu yang kayaknya rutin dilakukan gitu, tapi di luar itu pun juga pasti ada waktu-waktu di mana kita ngumpul bareng dan bisa bisa saling cerita gitu satu sama lain atau main sesuatu yang sebenarnya tuh tidak kita rencanakan gitu, tapi tiba-tiba udah main gitu. Sesuai dengan regulasi sih kayaknya ya. Kalau aku nggak salah berapa usia paling 13 tahun ya. Tapi mereka juga nggak minta sih selama ini. Maksudnya nggak kepengen punya juga gitu. Karena mungkin belum sekolah dua-duanya, jadi kayaknya nggak ada peer pressure juga buat kayak harus punya gitu. Maksudnya teman-teman mainnya selama ini, ya maksudnya baru 6 tahun juga kan Kawa. Enjoy every moment kali ya, karena aku juga merasa tantangan hidup di zaman sekarang tuh adalah karena kita hidup seperti di dua dunia gitu, kayak ada hidup yang nyata, terus ada hidup yang maya gitu. Dan aku yakin sebenarnya kan kita juga nggak bisa away gitu dari gadget kita gitu, apalagi kayak kemarin aku pas browsing SD gitu ternyata emang dari SD anak-anak udah harus punya laptop gitu kan, jadi gimana caranya untuk bisa away gitu kan dari gadget kan nggak mungkin, tapi ya berarti kitanya sendiri yang harus be wise gitu untuk bisa menjalankan kehidupan interaksi nyata gitu antara manusia dengan manusia, kemudian antara perasaan, karena ada banyak hal-hal nyata yang itu sangat sangat menarik untuk dijalankan dan diulik.